Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku anggota dari Civitas Akademika Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung sangat apresiasi terhadap berbagai kegiatan yang sudah secara rutin dilakukan secara terus-menerus oleh DKM Masjid Iqomah UN Sunan Gunung Jati Bandung. Untuk itu kami selalu mendukung dakwah digital Masjid Iqomah UN Sunan Gunung Jati Bandung dengan subscribe, like, dan komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa selalu menjaga protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Hadirin jamaah salat zuhur rahimakumullah. Puji serta syukur tak henti-hentinya marilah kita panjatkan, sanjungkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini Allah masih berkenan memberikan kita umur dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan nikmat umur ini kita bisa gunakan sebaik-baiknya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, saat-saat ini, hari-hari ini umat Islam hampir di seluruh penjuru dunia merayakan kelahiran Rasulullah Muhammad SAW atau yang dikenal dengan merayakan Maulid Nabi. Beberapa hari ke belakang tidak kurang rakyat Afrika, 50 juta rakyat Afrika mengumandangkan salawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Begitu juga di negara-negara dunia muslim yang lainnya, mengenang kembali atas kelahiran Rasulullah Muhammad SAW yang Rasul sendiri sewaktu hidup tidak pernah mewasiatkan kepada umatnya agar kelahirannya diulang tahunkan, dirayakan. Hakikat Maulid Nabi Muhammad SAW berdasarkan pendapat para ulama, salah satu bentuk syukur kita kepada Allah dan kepada Rasulullah atas nikmat dinul Islam yang telah kita nikmati hari ini. Meminjam bahasa Imam Syafi'i, laula murabbi ma araftu rabbi. Mustahil aku mengenal siapa Tuhanku kalau tidak ada jasa guru-guruku. Guru-guruku itulah yang mengenalkan kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Guru-guru kita itulah yang mengenalkan kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu luar biasa. Ada kisah menarik dari buku yang berjudul Madrasah Rohani yang ditulis oleh almarhum Dr. Jalaluddin Rahmat. Alkisah, ada seorang sepasang kakek-kakek dan nenek-nenek jamaahku. Setiap minggu beliau datang ke masjidku ke dalam kajian kuliah duha. Ketika genteng rumahku bocor, maka kakek itulah yang membetulkannya tanpa harus aku perintah, karena khidmatnya kepada seorang kiai, kepada seorang guru. Singkat cerita, kata Pak Jalal, kakek ini tidak muncul lagi di majlisku. Laku selidik punya selidik, aku teliti punya teliti, kemanakah gerangan kakek ini? Ternyata kakek ini punya profesi penjaga pintu rel kereta api di daerah Kiara Condong, Kebaktian Bandung itu. Dan musibah yang menimpahnya, beliau terserempet angkot, lalu dibawalah ke rumah sakit. Lalu aku bersama istri menengok kakek itu. Setelah aku melakukan takziah, aku keluar dari pintu rumah sakit itu. Seorang kakek membisikkan bahasa kepada neneknya itu.
Dan aku pun penasaran, kira-kira bisikan pesan apa yang disampaikan oleh seorang nenek ke seorang kakek kepada neneknya itu. Nek, kira-kira pesan apa? Wasiat apa kakek kepada nenek? Kurang lebih wasiatnya seperti ini. Nek, kita punya 7 ekor ayam, sembelih semuanya dan bagikan kepada seluruh tetangga, karena bulan ini adalah bulan dilahirkannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Pak Jalal, aku ceramah di mana-mana, debat dengan menggunakan bahasa Arab dan Inggris tidak pernah terkalahkan dimanapun, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Tetapi jiwaku terkalahkan oleh seorang kakek yang hanya memiliki 7 ekor ayam dan ingin menyembelih semuanya atas nama, karena mengagungkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu kata Pak Jalal. Di lain cerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beres memimpin sholat berjamaah subuh berkumpul dengan para sahabat. Wahai sahabat-sahabatku, aku rindu bertemu dengan ikhwani. Siapakah ikhwan itu ya Rasulullah? Apakah ikhwan itu kami? Kemudian Rasulullah menjawab, engkau adalah ashabi, sahabat-sahabatku. Di mana aku sholat, engkau sholat. Aku baca Quran, engkau baca Quran. Aku sedekah, engkau sedekah. Aku qiyamul lail, engkau pun qiyamul lail. Aku makan, engkau pun makan. Tetapi ikhwani adalah orang-orang sepeninggalku. Mereka membaca sholawat atas namaku. Mereka berzikir, mereka sholat sebagaimana aku sholat. Mereka baca Al-Quran sebagaimana aku baca Quran. Mereka qiyamul lail sebagaimana qiyamul lail. Tetapi mereka tidak pernah berjumpa denganku. Aku rindu bertemu dengannya, dan mereka pun rindu bertemu dengan aku. Tanpa ada maksud menggurui, dengan sangat percaya diri, mudah-mudahan yang disebut dengan ikhwani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kita hari ini. Kita hari ini sholat, padahal kita tidak pernah menyaksikan sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersalawat kepada Rasulullah, tetapi kita tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah. Seorang sahabat Uwais Al-Qarni, di mana doa-doanya langsung naik ke langit dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sewaktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, Rasulullah berwasiat kepada Ali dan Umar bin Khattab, wahai Ali, sampaikan salamku kepada Uwais Al-Qarni. Beberapa tahun kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Berdasarkan satu riwayat, dalam detik-detik wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah membaca 10 ayat terakhir surat Al-Kahfi. 4 surat yang saya bacakan. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kana lahum jannatul firdausi nuzula. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa 'amilus solihat, dan orang-orang yang mengerjakan amal soleh, kanat lahum jannatul firdausi nuzula, sebagai tempat kembalinya Allah sediakan surga Firdaus. Syaratnya iman, wa amilus solihat. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala, mereka kekal di dalam surga Firdaus dan tidak ingin pindah atau dipindahkan. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Andai air laut dijadikan sebagai tintanya dan seluruh pepohonan di muka bumi dijadikan sebagai penanya untuk menuliskan ayat-ayatku dan kekuasaanku, maka air laut akan kering sebelum dituliskan ayat-ayatku, walaupun aku datangkan air laut yang sama banyaknya. Disinilah bentuk kebodohan manusia. Jika ada manusia mengaku dirinya hebat dan pintar, maka Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala lebih hebat dan lebih pintar daripada kita. Wa yas'alunaka 'anir ruh
qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Orang-orang kafir bertanya, wa yas'alunaka 'anir ruh, di manakah posisi ruh itu? Bagaimana bentuknya, bagaimana diameternya, dan bagaimana posisinya ruh itu? Apa kata Rasul? Qulir ruhu min amri rabbi. Ruh adalah urusan Tuhanku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidak ada seorang manusia yang cerdas, yang paling pintar sekalipun di dunia ini yang mengetahui posisinya ruh. Dan tidaklah manusia diberi ilmu kecuali hanya sedikit saja dari ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah di atas langit ada langit. Jika ada mahasiswa yang sangat pintar dan cerdas di kampus ini, ketahuilah di kampus lain masih kita banyak temukan mahasiswa yang lebih pintar daripada kita. Jika ada dosen yang pintar dan hebat di kampus ini, di luar sana kita temukan dosen yang lebih hebat, yang lebih tinggi ilmu daripada dosen kita. Al-qanaatu bil jahli. Jangan pernah merasa cukup dengan ilmu yang sudah kita miliki. Di atas langit ada langit. Maka sederhananya kita menjadikan siapapun di hadapan kita sebagai guru untuk menambah ilmu pengetahuan kita. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal amalan salihan wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Qul, katakanlah, ana basyarum mislukum, aku adalah manusia seperti kita. Rasulullah punya sifat a'rad basariyah, makan, minum, tidur, dan punya syahwat. Annama ilahukum ilahu wahid, yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Bedanya kita dengan Rasul, Rasul mendapatkan wahyu, sedangkan kita tidak. Annama ilahukum ilahu wahid. Sesungguhnya Tuhanku dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang esa. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Lagi-lagi barang siapa yang ingin mengharapkan perjumpaan dengan Rabbnya, falya'mal amalan solihan, maka kerjakanlah amal soleh, wala yusyrik fi ibadati rabbih ada, dan tidak seorang pun ketika menyembah kepada Allah dengan mensekutukannya atau andada min dunillah, memunculkan tandingan-tandingan dari Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, Rasulullah wafat, dan berita wafat ini sampai kepada Umar bin Khattab ketika beliau sedang memimpin perang. Siapa yang mengatakan Muhammad telah wafat, maka akan aku tebas dengan pedangku ini. Karena apa? Karena kecintaannya Umar bin Khattab kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal sebelumnya manusia terkutuk seperti Umar bin Khattab ini yang mendapatkan SK untuk memenggal leher Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Allah balikan, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dini, kemudian mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dari membenci Muhammad kemudian mencintai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tampillah Abu Bakar Siddiq. Ya ma'asyarul muslimin, barang siapa hari ini menyembah Muhammad, maka Muhammad telah wafat. Dan barang siapa menyembah Allah, innallaha hayyun la yamut, Tuhan kita Allah selalu hidup dan tidak pernah akan mati. Maka sadarlah Umar bin Khattab. Oleh sebab itulah Gusti Allah tidak pernah melihat bagaimana latar belakang kita, masa lalu kita. Yang dilihat oleh Allah, siapa kita hari ini. Dan luar biasanya kuburan Umar bin Khattab berdampingan dengan manusia termulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di riyadhah min riyadil jannah, di raudhah dari taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Menyambung cerita tadi, singkat cerita, bahwa ketika ada rombongan dari Yaman yang akan berangkat menuju Mekah, rombongan ibadah haji. Kemudian Umar dan Ali ingat wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan salamnya kepada Uwais Al-Qarni. Adakah di tengah-tengah kalian namanya Uwais Al-Qarni? Oh, ada. Seseorang yang aku sewa untuk mengamankan domba-dombaku dari Yaman menuju Mekah. Kemudian
Umar bin Khattab dan Ali mengucapkan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah engkau gerangan Uwais Al-Qarni? Betul, aku adalah Uwais Al-Qarni. Aku mendapatkan amanah dari Rasulullah untuk menyampaikan salamku kepadamu. Yang terbayang seorang Uwais Al-Qarni, manusia yang gagah dengan menggunakan pakaian mahkota. Ternyata manusia yang biasa yang pakaiannya pun kucel. Mendengar bahasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidakkah engkau rindu berjumpa dengan Rasulullah? Sesungguhnya aku sangat rindu berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap musim haji tiba ketika aku akan melangkahkan kakiku ke Mekah, ke Madinah. Lalu aku menengok di belakangku ada seorang ibu yang sudah tua renta. Itulah ibu kandungku. Aku suapi mereka, aku urus mereka. 2 bulan yang lalu ibuku telah meninggal dunia dan aku baru berkesempatan bisa bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang membuat hebat Uwais Al-Qarni? Padahal manusia yang tidak pernah berjumpa Rasulullah, karena hidmatnya kepada baktinya kepada seorang ibu. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidain ihsana. Setelah kita diwajibkan untuk menyembah Allah, maka kewajiban kedua kita diwajibkan untuk menyembah kedua orang tua kita, dalam arti mengabdi kepada kedua orang tua kita. Suksesnya seorang manajer, suksesnya seorang direktur, suksesnya seorang rektor sekalipun pasti didukung oleh 2 bidadari dunia. Pertama ibu yang melahirkannya, yang kedua istri yang mendampinginya. Kulit kita semakin hari semakin tua, mudah-mudahan amal kita semakin mulia, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan wafat husnul khatimah. Sekian dan demikian, seburuk-buruk sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya, ambil dagingnya dan tinggalkan tulangnya. Mohon maaf, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.